awan seperti guntur berubah menjadi gelombang suara dan menyebar ke kejauhan. Setelah suara gemuruh itu berangsur-angsur menghilang, sosok emas di langit itu dengan cepat mulai menyusut. Sosok itu kembali ke bentuk aslinya. Tubuhnya bergerak saat ia berubah menjadi cahaya keemasan yang menyerbu ke arah semua orang sambil tersenyum. "Ketua Pavilion Junior, selamat," ucap Tetua King Cheng. Tetua King Cheng mengucapkan selamat kepadanya sambil tersenyum ketika melihat Xiaoyan yang tertawa mendekat. "Itu hanyalah terobosan yang beruntung," ucap Xiaoyan menyeringai dan menjawab. Dia memutar tubuhnya, perasaan penuh kekuatan terpancar. Dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan 3 hari sebelumnya. Puncak Dusun bintang 8 dan bintang ke-9 hanya selangkah lagi, tetapi ada perbedaan besar di antara mereka. Berdasarkan pikiran Xiaoyan, jika dia melepaskan tubuh kaca King Kong dan kekuatan Tato Clan secara bersamaan, kekuatannya akan sebanding dengan Dusun puncak 4 atau 5 perubahan. Selain itu, jika dia memasukkan telapak penciptaan surga agung dan keterampilan Do kuat lainnya, dia akan mampu melawan ahli Dusun puncak 6 perubahan. "Apakah ada sesuatu yang terjadi selama beberapa hari ini?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan bertanya secara acak. Dia hanya tersenyum setelah melihat semua orang menggelengkan kepala. Matanya beralih ke bagian terdalam di wilayah gurun kuno. Matanya sedikit menyipit saat dia berkata, "Kita telah tertunda beberapa hari lagi. Sepertinya kita harus mempercepat langkah dan bergegas ke panggung wilayah kuno. Tidak akan baik bagi kita untuk datang terlambat," ucap Xiaoyan. Jailin dan yang lainnya mengangguk. Hampir selusin kelompok orang, jika tidak lebih, melewati gunung ini selama 3 hari ini. Berdasarkan arah yang mereka tuju, mereka jelas sedang menuju ke panggung wilayah kuno. Kemungkinan besar banyak ahli telah berkumpul di sana. "Ayo pergi, kita tidak boleh menunda lebih lama lagi. Sebaiknya kita pergi sekarang," ucap Xiaoyan. Xiaoyan juga mengerti bahwa mereka sedang dikejar waktu. Dia segera melambaikan tangannya sambil memberi perintah. "Haruskah kita menggunakan orang besar ini sebagai tunggangan dan bergegas ke sana?" Kekuatan piton iblis surga kuno dianggap sebagai salah satu yang terkuat di wilayah gurun kuno ini. Kita akan dapat menggunakan keganasannya untuk menerobos jika kita bertemu binatang buas lainnya di sepanjang jalan. Itu akan menyelamatkan kita dari masalah, ucap King Lin menunjuk piton iblis surga yang sangat besar yang melayang di udara dan tertawa. "Baiklah, ini tentu yang terbaik," ucap Xiaoyan. Ia langsung tersenyum dan kemudian mengangguk. Tubuhnya adalah yang pertama bergerak saat ia menyerbu tubuh besar piton iblis surga. Suara angin kencang muncul di belakangnya saat Jailin, dokter peri kecil, dan Yun Yun segera menyusul. Piton iblis surga yang sangat ganas itu telah menjadi sangat lembut di bawah kendali King Lin. Ular itu tidak melawan sedikit pun. Ketika King Lin bersiul, kabut hitam pekat dengan cepat keluar dari tubuh ular piton iblis surga. Setelah itu, terbentuklah awan hitam yang didorong oleh piton iblis surga. Ular itu menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju bagian terdalam dari wilayah gurun kuno seperti petir. Gunung tempat kelompok Xiaoyan berada cukup jauh dari panggung wilayah kuno. Jika mereka bepergian dengan normal, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hari. Untungnya, mereka memiliki piton iblis surga sebagai pengganti mereka kali ini. Ini menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Keganasan makhluk besar ini cukup terkenal di wilayah gurun kuno ini. Binatang buas biasa tidak akan berani muncul dan menghentikannya setelah merasakannya. Kelompok Xiaoyan mampu mengambil inisiatif dan memutar balik binatang buas yang sebanding dengan piton iblis surga dalam hal kekuatan. Bahkan jika binatang buas ini mampu mendeteksi piton iblis surga, mereka tidak akan sengaja mengejarnya karena rasa takut mereka. Dengan cara ini, kecepatan Xiaoyan telah meningkat secara signifikan. Xiaoyan juga bertemu dengan beberapa faksi di sepanjang jalan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah faksi yang belum pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Mereka mungkin adalah faksi yang biasanya tidak menonjolkan diri. Faksi-faksi ini biasanya tidak menunjukkan diri, tetapi mereka memiliki fondasi yang kuat. Mereka seperti sekte awan angin yang bahkan belum pernah didengar Xiaoyan, apalagi melihatnya. Namun, faksi itu memiliki 3 ahli di puncak kelas Dozun. Salah satu dari mereka bahkan memiliki setengah kaki di kelas Banseng.
Kekuatan ini sebanding dengan para tetua atau bahkan tetua agung di faksi terkenal seperti Sekte Langit Mendalam. Meskipun kelompok-kelompok ini cukup kuat, Xiaoyan tidak berniat untuk berhenti dan berteman dengan mereka. Saat ini, mereka semua datang dengan tujuan yang sama. Kecuali mereka memiliki hubungan yang sangat istimewa, mereka pada akhirnya akan saling bertarung. Hubungan yang rapuh itu dapat dengan mudah dipatahkan oleh godaan pohon kuno Bodhisattva. Meskipun ada banyak faksi yang ingin maju dan menunjukkan niat baik mereka, karena tim Xiaoyan melaju kencang, Xiaoyan tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Dia meminta King Lin untuk mempercepat laju mereka, yang menyebabkan orang-orang itu seolah ditegur. Kelompok Xiaoyan menghabiskan 2 hari bepergian tanpa halangan apapun sebelum mereka secara bertahap mendekati area panggung wilayah kuno. Panggung wilayah kuno dikabarkan menjadi lokasi pertempuran yang terjadi pada zaman dahulu kala. Banyak ahli yang sangat kuat pernah tewas selama pertempuran ini, menyebabkan tanah tersebut samar-samar menciptakan tekanan aneh. Tekanan inilah yang menyebabkan tempat ini menjadi satu-satunya lokasi di wilayah gurun kuno tempat binatang buas tidak berani menginjakkan kaki. Selain itu, panggung wilayah kuno ini terletak di persimpangan antara bagian tengah dan bagian terdalam wilayah gurun kuno. Seseorang dapat memasuki bagian terdalam wilayah kuno ini dari panggung ini. Oleh karena itu, banyak faksi telah memilih untuk datang ke tempat peristirahatan yang aman di wilayah gurun kuno ini. Piton iblis surga ditarik saat kelompok Xiaoyan berada sekitar 5 km dari panggung wilayah kuno. Binatang itu terlalu besar dan menarik terlalu banyak perhatian. Tentu saja ia harus disimpan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Kelompok Xiaoyan terbang sekitar 10 menit setelah mendekati panggung wilayah kuno. Sebuah kotak besar tiba-tiba muncul di garis pandang mereka. Kelompok Xiaoyan tercengang saat melihat alun-alun ini muncul di tengah hutan belantara. Baru setelah melihat kerumunan manusia yang berdiri di alun-alun itu, hati mereka akhirnya tiba-tiba mengerti. Tempat ini kemungkinan besar adalah yang disebut panggung wilayah kuno. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat begitu banyak orang berkumpul. Ada banyak binatang buas di seluruh wilayah gurun kuno ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang sejak memasuki gurun. Itu membuatnya sedikit rileks. Tetapi Xiaoyan mengerti bahwa perasaan ini tidak bisa diandalkan. Karena itu, dia dengan lembut mengucapkan kata-kata peringatan. "Semuanya hati-hati," ucap Xiaoyan. Baiklah, semua orang mengangguk ketika mendengar pengingat Xiaoyan. Mereka telah menempuh jarak lebih dari 1000 meter dalam sekejap mata. Mereka perlahan mendarat setelah mendekati alun-alun yang sangat besar. Kedatangan mereka juga menarik perhatian beberapa orang, tetapi mata-mata itu dengan cepat beralih. Beberapa kelompok dan pakar bergegas ke tempat ini selama kurun waktu ini, dan itu tidak mengejutkan. Bau darah pada orang-orang ini benar-benar pekat, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyapu kerumunan yang telah terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil melingkar dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada aroma yang sama terpancar dari semua orang ini. Semuanya mengeluarkan aroma darah. Aroma ini bukanlah darah manusia. Sebaliknya, itu adalah aroma binatang buas. Jangan bilang kalau orang-orang ini membentuk kelompok untuk memburu binatang buas itu, gumam Xiaoyan dalam hati. Xiaoyan merasa ragu-ragu, tetapi dia tidak membuka mulut untuk bertanya. Sebaliknya, dia perlahan-lahan memimpin kelompok Cailin ke alun-alun sebelum kemudian menuju ke tengah. Dalam keadaan normal, klanku kemungkinan besar tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Hati Bodhisattva dan benih Bodhisattva memiliki efek ajaib pada generasi muda. Orang-orang yang berada di puncak kelas Doujun serta beberapa doseng elit baru bahkan mungkin muncul sebagai hasilnya. Xiaoyan tentu saja tidak ingin mencari klanku. Yang ingin ia temukan adalah Sun Er. Dengan statusnya di klanku, ia pasti akan diberi kesempatan untuk datang dan mencoba menemukan pohon kuno Bodhisattva ini. Berkat Cailin yang cantik, Yun Yun yang murni, dokter peri kecil yang cantik, kelompok mereka menarik sejumlah tatapan yang tidak biasa saat mereka berjalan ke alun-alun. Kelompok yang bisa mencapai tempat ini memiliki kekuatan yang besar. Selain itu, ada berbagai macam orang yang hadir. Jika orang-orang ini masih memiliki akal sehat,
mereka tidak akan mampu menahan diri untuk melangkah maju untuk memulai percakapan. Meskipun demikian, beberapa tatapan kurang ajar masih menyebabkan wajah kelompok Chailin menjadi sedingin es. Xiaoyan tidak bertemu dengan siapapun yang dikenalnya saat berjalan, membuatnya merasa sedikit terkejut. Saat mendekati bagian tengah alun-alun, ia mulai menemukan masalah. Tampaknya kelompok atau orang yang lebih dekat di bagian tengah alun-alun lebih kuat. Mereka yang berada di tepi luar adalah yang terlemah. Ia bertanya-tanya, apakah posisi seperti ini terjadi secara alami atau merupakan hasil tindakan seseorang. Xiaoyan mengernyitkan alisnya. Langkah kakinya tidak melambat saat ia perlahan-lahan tiba di tengah alun-alun di depan mata semua orang. Baru setelah tiba di tempat itu, Xiaoyan menemukan bahwa ada panggung batu berukuran 1000 kaki dan tinggi 2 meter di tengahnya. Ada beberapa orang di atas panggung batu itu, tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada yang di bawah. Meskipun demikian, semua orang di atas panggung itu menunjukkan sifat yang sama. Aura mereka semua sangat kuat. Xiaoyan terkejut ketika dia berjalan di atas panggung. Namun, dia tidak memikirkannya lebih lanjut. Matanya menyapu panggung batu itu dan senyum segera muncul di wajahnya. Dia akhirnya menemukan beberapa sosok yang dikenalnya, terutama seorang wanita cantik yang berpakaian hijau yang duduk dengan mata terpejam di antara kerumunan. Kelembutan terpancar di matanya. "Ayo kita pergi dan bertemu dengan beberapa orang yang kita kenal," ucap Xiaoyan menoleh dan memberitahu semua orang. Setelah itu, dia melangkah ke panggung batu dan berjalan menuju area klanku. Namun, saat Xiaoyan melangkah ke panggung batu, dia tiba-tiba merasakan tatapan mata sedingin es yang diarahkan padanya. Pada saat yang sama, suara sedingin es samar terdengar perlahan dari panggung batu. "Tempat ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Pergilah," ucap sosok itu. Langkah kaki Xiaoyan terhenti ketika mendengar suara sedingin es itu. Dia menoleh. Saat matanya melirik, sudut mulutnya terangkat dan membentuk lengkungan. "Feng Qing'er," gumam Xiaoyan. Suara dingin yang tiba-tiba terdengar di panggung batu menarik perhatian beberapa orang yang terkejut. Mata beberapa orang mulai bersorak ketika mata-mata ini menyapu Xiaoyan dan Feng Qing'er. "Kakak Xiaoyan," ucap Sun Er. Kelompok dari klanku yang duduk di sudut panggung batu juga mengalihkan pandangan mereka karena suara Feng Qing'er. Wanita muda berpakaian hijau itu yang telah beristirahat dengan mata tertutup telah membukanya saat ini. Mata cantiknya terkunci pada pemuda kurus yang telah melangkah ke panggung batu. Dia terkejut sesaat sebelum kegembiraan mulai melonjak di matanya. Sepertinya Xiaoyan telah menemui masalah. Tidak disangka, dia juga telah menaruh dendam dengan suku Ponik Iblis Surga. Seorang pria berjubah perak di sampingnya tersenyum saat berbicara. Orang ini tidak asing lagi. Dia adalah salah satu dari 4 jenderal besar klanku dan telah memasuki makam surgawi untuk berlatih dengan Xiaoyan saat itu, yaitu Gu Hua. Sun Er mengernyitkan alisnya saat mendengar kata-katanya. Matanya yang cerah menatap wanita berpakaian warna-warni itu sambil berkata dengan lembut, "Suku Ponik Iblis Surga ini sudah keterlaluan," gumam Sun Er. "Jangan terburu-buru untuk campur tangan. Xiaoyan pasti bisa menyelesaikannya," ucap Kuking yang tertawa pelan. Dengan inderanya, dia secara alami bisa tahu bahwa Xiaoyan sudah menjadi dosen bintang 9. Meskipun aura Feng Qing'er agak aneh, namun Xiaoyan mampu mengalahkan Gu Yao yang telah mencapai puncak dosen bintang 8 saat dia masih dosen bintang 5. Bahkan akan lebih sedikit yang perlu dikatakan sekarang. Sun Er mengangguk. Matanya yang cerah tiba-tiba melirik ke belakang Xiaoyan dan akhirnya berhenti di Chailin. Sebuah fluktuasi yang tidak diketahui muncul di matanya. Panggung batu, tempat banyak diskusi berlangsung, menjadi jauh lebih sunyi. Banyak mata tertuju pada Xiaoyan. "Gadis yang berisik, tidak perlu dipedulikan," ucap Xiaoyan. Namun, Xiaoyan hanya tersenyum di bawah sorotan banyak pasang mata itu. Dia bahkan tidak menoleh ke arah Feng Qing'er. Yang dia lakukan hanyalah menoleh ke arah kelompok di belakangnya dan mengucapkan beberapa kata-kata kasar secara acak. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan naik ke atas panggung batu. Warna hijau menyala muncul di wajah Feng Qing'er saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Kedua matanya menjadi sangat dingin.
Dia melambaikan tangannya dan pilar berwarna-warni melesat menembus ruang bagaikan kilat. Pilar itu melesat tanpa ampun ke arah kepala Xiaoyan. Langkah kaki Xiaoyan terhenti ketika ia merasakan serangan tiba-tiba Feng Qing'er. Tangan kirinya terulur dan meraih pilar berwarna-warni itu. Pada saat yang sama, api yang menakutkan dengan cepat muncul. Api itu berubah menjadi serangkaian api ganas yang menyerbu ke arah Feng Qing'er melalui pilar itu. Mata Feng Qing'er menjadi dingin saat melihat api ini. Dia menyadari kekuatan besar api surgawi Xiaoyan. Dia menarik jarinya melewati garis itu dan pilar itu pun terpotong. Pada saat yang sama, aura luas dan perkasa serta kuno dan berpengalaman tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Teriakan burung ponik yang mengguncang bumi samar-samar muncul. Perasaan ini memang seperti ponik surga kuno, gumam Xiaoyan. Hati Xiaoyan bergetar saat merasakan aura Feng Qing'er. Aura dan perasaan ini agak mirip dengan avatar ponik surga kuno yang telah mati tak terhitung jumlahnya tahun lalu di hutan kuno peninggalan Doseng. Meskipun Xiaoyan tidak yakin mengapa aura ini muncul, ia yakin bahwa alasan kekuatan Feng Qing'er melonjak pasti terkait dengan ponik iblis surga yang telah mati itu. Xiaoyan, hari ini kau akan menggunakan hidupmu untuk menebus rasa sakit yang telah kuterima, ucap Feng Qing'er. Wajah Feng Qing'er sedingin es saat dia melotot ke arah Xiaoyan dengan kebencian yang besar. Jika kelompok Xiaoyan tidak merampas buah asal naga ponik, mereka tidak akan menderita hukuman saat kembali. Untungnya, mereka dapat menemukan jejak darah esensi surga ponik dari dalam mayat ponik surga yang mereka bawa kembali dari hutan kuno. Tetapi darah esensi itu cukup lemah. Oleh karena itu, para ahli suku ponik iblis surga memutuskan untuk secara paksa mentransplantasikan tulang-tulang itu untuk mendapatkan darah esensi ponik surga yang murni. Mereka menempelkan tulang-tulang dengan darah esensi ponik surga yang tersembunyi ke dalam tubuh anggota klan. Namun, transplantasi ini tidak diragukan lagi akan mengakibatkan seseorang menanggung rasa sakit yang tak ada habisnya. Ada total 10 anggota klan muda yang telah menjalani transplantasi tulang di suku ponik iblis surga, tetapi hanya berhasil untuk 2 orang. Salah satunya adalah Feng Qing'er. Sedangkan untuk 8 lainnya yang gagal, semuanya mati. Mata Cailin dan yang lainnya di belakang Xiaoyan berubah dingin ketika mereka melihat Feng Qing'er menyerang sesuka hatinya. Doki keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, banyak pasang mata menatap dingin ke arah Feng Qing'er saat Doki berkumpul di telapak tangan mereka. Kau Xiaoyan, karena Qing'er ingin bertarung denganmu, kamu harus bertarung dengannya sendirian. Yang lain tidak perlu ikut campur. Kalau tidak, kamu akan menderita kekalahan. Ucap sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari belakang Feng Qing'er ketika Doki muncul dari kelompok Cailin. Semua orang menoleh hanya untuk menemukan seorang pria berjubah putih. Anehnya, pria ini memiliki pupil berwarna langka dan tampak sangat aneh. Lebih dari selusin ahli dari suku ponik iblis surga menatap kelompok Xiaoyan dengan sikap tidak bersahabat ketika pria dengan pupil berwarna itu berbicara. Jelas bahwa mereka semua akan menyerang saat pertama kali terjadi perselisihan. Yang akan menderita kerugian mungkin kelompokmu kan? Suara yang sama tenangnya tiba-tiba terdengar dari arah lain setelah pria bermata berwarna itu berbicara, menyebabkan pria itu terkejut. Matanya melirik ke sumber suara sebelum mengerutkan kening dan bertanya, "Ku Qingyang, apakah kelompokmu juga berencana untuk ikut campur?" ucap pria bermata aneh itu. Jika ini pertarungan 1 lawan 1, tentu saja kita tidak perlu campur tangan. Namun, aku tidak akan tahan melihat orang-orang menindas orang lain dengan jumlah, ucap Ku Qingyang tertawa pelan. Setelah itu, matanya beralih ke Xiaoyan sambil mengangguk. Xiaoyan tersenyum saat melihat Ku Qingyang mengangguk, tetapi matanya tetap menatap gadis berpakaian hijau dari klanku. Suku ponik iblis surga bukanlah faksi biasa. Bahkan faksi seperti klanku tidak akan mudah berselisih dengan mereka. Alasan mengapa mereka bersedia campur tangan kemungkinan besar karena Sun-Er. Wanita berpakaian hijau di tengah kerumunan itu tersenyum manis pada Xiaoyan saat merasakan tatapannya. Senyum seperti bunga yang hanya bertahan sebentar itu membuat banyak ahli meliriknya. Baiklah, kalau begitu kami akan membiarkanmu mencobanya.
ucap pria bermata warna-warni itu menatap Kuking yang sejenak. Dia tidak menyangka Xiaoyan memiliki hubungan seperti itu dengan klanku, tapi dia sangat licik. Dia tersenyum sambil menoleh untuk berbicara dengan Feng Qing'er. Feng Qing'er mengangguk setelah mendengar kata-kata pria dengan mobil berwarna-warni itu. Matanya menatap Xiaoyan dengan dingin sambil berteriak. "Xiaoyan, apakah kau berani melangkah maju dan menerima tantangan ini?" ucap Feng Qing'er. Xiaoyan tersenyum. Ia mengulurkan tangannya dan menghentikan kelompok di belakangnya. Sebagian besar orang di sini tidak dikenal, jadi Xiaoyan melihat ekspresi gembira di mata mereka. Ia datang ke tempat ini untuk pohon kuno Bodhisattva, tetapi tempat ini penuh dengan berbagai macam orang. Banyak ahli juga hadir. Seseorang harus menghalangi orang lain jika ingin bertahan hidup di gurun ini. Tentu saja ia tidak bisa mundur sekarang. "Seperti maumu," ucap Xiaoyan. Xiaoyan melangkah maju perlahan. Wajahnya masih tersenyum, tetapi kedua matanya berkedip dengan hawa dingin yang berbahaya. Meskipun dia tidak yakin mengapa kekuatan Feng Qing'er melonjak, dia masih jauh tertinggal di belakangnya. Meskipun kekuatannya telah melonjak, dia hanyalah Dosun dengan puncak 3 perubahan. Dosun bintang 9 lainnya mungkin tidak dapat mengalahkan ahli seperti itu, tetapi kekuatan ini tidak ada apa-apanya bagi Xiaoyan. Senyum dingin muncul di wajah Feng Qing'er saat melihat Xiaoyan melangkah maju. Kakinya mengentak tanah saat sutra warna-warni melesat ke segala arah. Sutra itu tampak seperti bilah tajam yang tak tertandingi karena disertai angin kencang yang menyelimuti area dalam radius 100 kaki di sekitar Xiaoyan. Dia tidak punya tempat untuk mundur. Itu masih tipuan lama. Kekuatanmu telah meningkat, tetapi kamu tidak mampu mengendalikannya. Kamu seperti pengemis yang baru saja memungut harta karun, ucap Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya saat melihat kain sutra warna-warni menutupi pandangannya. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Tiba-tiba api yang pekat keluar dari tubuhnya dan melilitnya. Kain sutra yang menyerbu ke dalam api hanya akan mampu maju sejauh 5 kaki sebelum berubah menjadi abu yang berhamburan. Xiaoyan melangkah satu demi satu ke arah Feng Qing'er di tengah banyak orang yang memperhatikan. Langkahnya terlihat cukup santai. Dibandingkan dengan sikap Xiaoyan yang santai, wajah Feng Qing'er tampak pucat pasi. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan mampu menjadi ancaman bagi Xiaoyan setelah kekuatannya meningkat pesat. Lalu bagaimana mungkin dirinya yang sombong itu bisa bertahan? "Bayangan ponik surga," ucap Feng Qing'er. Teriakan marah keluar dari mulut Feng Qing'er. Doki dengan cepat keluar dari tubuhnya dan membentuk sosok ilusi ponik surga berukuran 1000 kaki di langit. Gelombang demi gelombang tekanan kuno menyebar. Sosok ilusi ponik surga yang besar itu mengeluarkan teriakan nyaring saat kedua sayapnya mengepak. Sosok itu membawa kekuatan menakutkan yang melesat tanpa ampun ke arah Xiaoyan di bawah. Momentum itu menyebabkan ekspresi banyak ahli berubah. Xiaoyan akhirnya berhenti karena sosok ilusi ponik surga yang sangat besar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ponik surga yang dengan cepat membesar. Dia yakin dalam hatinya bahwa peningkatan besar dalam kekuatan Feng Qing'er pasti terkait dengan kerangka ponik surga di hutan kuno itu. "Xiaoyan, matilah," ucap Feng Qing'er. Kebencian di wajah Feng Qing'er semakin kuat saat dia menatap sosok ilusi ponik iblis surga yang berjarak kurang dari 1000 kaki dari Xiaoyan. Teriakan sedingin es bergema di seluruh alun-alun. Pada saat ini, Xiaoyan tidak dapat menghindar bahkan jika dia menginginkannya. "Itu masih trik kecil yang sama," ucap Xiaoyan. Namun, Xiaoyan hanya menyeringai saat mendengar teriakan dingin Feng Qing'er. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya perlahan. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melonjak dari matanya yang hitam pekat. Setelah tawa lembut Xiaoyan terdengar, cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus di atas alun-alun bagaikan matahari keemasan. Kebanyakan orang buru-buru menyipitkan mata karena cahaya keemasan yang menyilaukan ini. Mereka tidak dapat melihat sosok manusia di tempat cahaya keemasan itu muncul. Cahaya keemasan itu telah memenuhi mata semua orang. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun, orang-orang yang hadir di alun-alun itu bukanlah orang biasa.
mereka masih dapat merasakan sosok ilusi pondok surga yang sangat besar di langit dengan energinya yang sangat agung. Mereka kemudian merasakannya bertabrakan dengan kejam dengan tempat Xiaoyan berdiri. Seluruh alun-alun berguncang hebat saat tabrakan terjadi. Energi yang kuat berdesir di sepanjang tanah dan membentuk-bentuk melingkar yang tiba-tiba menyebar. Beberapa ahli yang lebih dekat terpaksa mundur beberapa langkah. Energi liar dan ganas menyebar saat semua orang membuka mata mereka dengan paksa. Debu memenuhi pandangan mereka dan mereka tidak dapat melihat situasi yang sebenarnya. Anak nakal yang sombong, gumam beberapa orang yang melihat kejadian itu. Beberapa ahli menggelengkan kepalanya saat melihat debu itu. Orang ini berani bersikap arogan saat menghadapi serangan penuh dari seorang dusun tingkat atas. Dia benar-benar mencari kematian, ucap orang-orang di sekitar. Feng Ying'er menatap debu yang memenuhi udara. Tubuhnya yang tegang sedikit rileks saat dengusan keluar dari lubang hidungnya. Sejak dia bertemu dengan Xiaoyan, ini adalah pertama kalinya dia membuatnya merasakan perasaan seperti itu. Namun, dengusan Feng Ying'er baru saja terdengar ketika tanah tempat debu itu berada tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Cahaya keemasan ini sangat besar, tetapi sesaat kemudian dia berubah menjadi sosok kurus. Akhirnya, sosok ini muncul di hadapan Feng Ying'er dengan gaya seperti hantu di hadapan banyak mata yang tercengang. "Kau, bagaimana ini mungkin?" ucap Feng Ying'er. Keterkejutan tampak di wajah Feng Ying'er saat melihat Xiaoyan muncul di hadapannya dengan pakaian yang masih utuh. Sebelum dia bisa melancarkan serangan lagi, sebuah telapak tangan dengan cepat membesar di matanya. Serangan tamparan yang jelas tiba-tiba bergema di atas panggung batu. Semua orang melihat tubuh Feng Ying'er terlempar ke belakang dan bergesekan dengan tanah. Tubuhnya berhenti perlahan sekitar 100 meter jauhnya. Wajahnya yang kurus dan rapuh namun cantik meninggalkan bekas telapak tangan berwarna merah darah. Jejak darah menggantung di sudut mulutnya, sementara ekspresi tidak percaya masih terlihat di wajahnya. Dia ditampar begitu keras oleh Xiaoyan hingga dia pingsan. "Terlepas dari mana kekuatanmu berasal, pada akhirnya itu bukan milikmu. Kau menggunakan cara yang tidak tepat," ucap Xiaoyan menatap sosok di kejauhan dengan tatapan dingin. Suaranya tenang dan tanpa riak. Kekuatan hanya bisa diandalkan jika seseorang mendapatkannya dari latihan. Ketika Xiaoyan memperoleh warisan Xiao Xuan saat itu, dia tidak dengan gila meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, dia telah melakukan yang terbaik untuk menekannya. Di sisi lain, Feng Ying'er telah berusaha sekuat tenaga untuk mencoba dan meningkatkan kekuatannya. Tetapi ini adalah metode yang tidak baik, dan dia tidak akan pernah benar-benar mencapai puncaknya. Para pengamat di sekitarnya menghirup udara dingin saat melihat Xiaoyan menghempaskan Feng Ying'er dengan telapak tangannya. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada seorang gadis cantik. Betapa kejamnya. Jika aku jadi dia, aku tidak akan bisa memukul wanita secantik itu. Aku lebih suka mengajarnya diam-diam saat hanya ada kita berdua, ucap beberapa orang di sekitar. Xiaoyan mengayunkan tangannya secara acak saat mendengar tawa aneh itu. Wajahnya tanpa ekspresi. Serangan Feng Ying'er sebelumnya ditujukan untuk membunuhnya. Xiaoyan tidak akan memperlakukan orang seperti itu sebagai wanita lagi, melainkan adalah musuh. Xiaoyan tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat menghadapi musuh, tidak peduli betapa cantiknya dia. Kelompok dari suku pondok iblis surga bersama dengan pria dengan pupil berwarna tercengang saat melihat apa yang terjadi. Para anggota suku langsung menjadi marah saat mereka sadar kembali. Mereka berdiri dan bersiap untuk menyerang. "Berhenti, Ying'er lebih lemah darinya. Bawa dia kembali," ucap pria dengan pupil berwarna tiba-tiba membuka mulutnya ketika orang-orang ini hendak menyerang. Pupil matanya yang berwarna menatap Xiaoyan sambil berkata dengan lembut, "Kamu cukup kuat," ucap pria bermata aneh itu. "Jika kamu ingin menyelidiki kekuatan orang lain di masa depan, kamu harus melakukannya sendiri. Kamu benar-benar pengecut untuk meminta seorang wanita melakukannya," ucap Xiaoyan melirik pria dengan pupil berwarna ini saat dia menegurnya. "Aku sudah belajar dari kesalahanku. Aku akan bertindak sendiri lain kali.
Ucap pria dengan pupil berwarna itu tampak tersenyum dengan sikap tidak peduli. Tetapi matanya yang berwarna-warni berkedip dengan kilatan berbahaya. Aku akan menunggumu kapan saja, ucap Xiaoyan. Senyuman juga muncul di wajah Xiaoyan. Setelah itu, dia mengabaikan orang itu dan berbalik. Dia memimpin kelompok Cailin ke tempat klanku berada. Senyum di wajah pria dengan pupil berwarna itu perlahan menghilang saat Xiaoyan berbalik. Leontin Giok di tangannya diam-diam berubah menjadi debu sebelum berhamburan dari telapak tangannya. Kamu benar-benar kejam. Ini pertama kalinya aku melihatmu memukuli seorang wanita, ucap Kuhua yang berjubah perak mengacukan jempol pada Xiaoyan dan tertawa saat melihatnya memimpin sekelompok orang. Xiaoyan tidak berdaya saat mendengar kata-kata Kuhua. Dia menangkupkan tangannya ke arah Kuking Yang dan yang lainnya. Setelah itu, matanya menatap Sun Er yang ada di tengah. Kakak Xiaoyan, kali ini kamu sangat terlambat, ucap Sun Er tertawa pelan setelah melihat Xiaoyan menoleh. Matanya yang cantik tiba-tiba menyapu ke belakang Xiaoyan saat dia berbicara. Ini pasti kakak perempuan Cailin kan? Aku sering mendengar kakak Xiaoyan menyebutkanmu, ucap Sun Er. Cailin sedikit terkejut saat mendengar perkataan Sun Er. Dia pernah mendengar Xiao Ding menyebutkan Sun Er di Kekaisaran Jiama. Orang ini adalah kekasih masa kecil Xiaoyan. Jika kejadian itu tidak terjadi, orang yang akan menjadi istri Xiaoyan pastilah dia. Selain itu, Cailin juga mengerti bahwa Sun Er menempati sebagian besar hati Xiaoyan. Dari sudut pandang tertentu, Cailin sedikit seperti pihak ketiga dalam hubungan ini. Posisi memalukan semacam ini menyebabkan Cailin merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi dia tetap mengangguk pelan sebagai bentuk kesopanan. Xiaoyan merasa sedikit malu ketika mendengar kedua wanita itu berbicara, tetapi dia tidak dapat mengatakan apapun. Kemudian dia memimpin kelompoknya dan duduk. Kelompok yang mengikuti di belakang Xiaoyan sebagian besar adalah wanita. Selain beberapa tetua dari sekte bunga, mereka semua memiliki penampilan yang cantik. Oleh karena itu, baru pada saat ini Kuking Yang dan yang lainnya menyadari bahwa suasananya menjadi sedikit aneh. Setelah mendengar kata-kata Sun Er sebelumnya, banyak mata yang tertuju pada Cailin. Mereka menyadari banyak informasi yang terkait dengan Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka mengerti siapa Cailin setelah beberapa saat berpikir. Ekspresi mereka dengan cepat menjadi sedikit aneh. Xiaoyan ini, apakah dia benar-benar berencana untuk menikmati kedua wanita itu? Meskipun mereka memiliki hubungan dengan Xiaoyan, mereka tanpa sadar merasakan noda di hati mereka ketika memikirkan hal ini. Sebenarnya, posisi apa yang dimiliki Sun Er di klanku? Dia adalah dewi di hati banyak anggota klan. Lupakan tentang Xiaoyan yang berhasil mendapatkan hati Sun Er. Fakta bahwa dia berencana menikmati dua wanita cantik agak terlalu bagus, bukan? Meskipun pikiran-pikiran ini berputar di dalam hati mereka, tidak ada satupun dari mereka yang cukup bodoh untuk menyuarakan pikiran-pikiran ini. Karena Sun Er tidak membuat keributan, mereka tidak dapat berkata banyak meskipun merasakan simpul di hati mereka. Sun Er tampak cukup tenang, sementara semua orang merasa malu. Dia lembut dan sopan saat menyapa semua orang di belakang Xiaoyan. Namun, dia berhenti sejenak ketika matanya bertemu dengan mata Nalan Yanran. Terakhir kali mereka berdua bertemu adalah ketika Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Saat itu, Nalan Yanran sombong dan angkuh. Namun setelah bertahun-tahun dipoles, dia bukan lagi orang yang sombong dan suka memerintah seperti dulu. Wajah Nalan Yanran tidak menunjukkan apapun di depan mata Sun Er yang sedang mengamati. Namun, hatinya menjadi rumit saat dia mengingat sesuatu. Ketika dia hendak pergi setelah berhasil menyelesaikan masalah pemutusan pertunangan, Sun Er yang duduk di samping jendela telah mengucapkan beberapa patah kepadanya. Nona Nalan, semoga Anda tidak menyesali apa yang telah Anda lakukan hari ini. Kata-kata ini yang mengandung sedikit ketidakpedulian yang dingin diucapkan dengan suara yang agak lembut dan halus lebih dari 1 dekade yang lalu. Namun Nalan Yanran mengingatnya dengan jelas. Selain itu, hal yang membuatnya merasa sedikit sedih adalah bahwa kata-kata 10 tahun yang lalu ini telah menjadi kenyataan. Dia memang menyesali perbuatannya, tetapi penyesalan itu tidak ada gunanya.
Mata Sun Er yang cerah beralih ke Xiaoyan setelah menyapa semua orang. Dia juga mengajukan sebuah pertanyaan kepadanya. "Kakak Xiaoyan, kau datang ke daerah gurun kuno karena pohon kuno bodhisattva kan?" ucap Sun Er. Xiaoyan buru-buru mengangguk ketika melihat Sun Er tidak melakukan apapun. Ia merasa ingin meminta maaf dalam hatinya. Rasa bersalah dalam hatinya semakin kuat saat Sun Er bersikap seolah-olah tidak peduli. Ia mengerti bahwa Sun Er tidak ingin masalah ini menimbulkan keributan dan membuatnya sakit kepala. Kita akan dapat memasuki bagian terdalam dari wilayah gurun kuno jika kita berjalan lebih jauh ke utara. Pohon kuno bodhisattva berada di arah itu, ucap Sun Er. Jari Sun Er yang halus menunjuk ke utara panggung wilayah kuno saat ia berkata dengan lembut. Namun, sangat sulit untuk mencapai pohon kuno bodhisattva karena ada pasukan binatang buas yang menjaganya sejauh 50 km dari sini. Mereka telah mengepung wilayah yang dalam itu. Kita harus menerobos lautan binatang buas untuk dapat masuk. Semua orang di sini telah mencobanya selama beberapa hari terakhir ini. Namun, semua orang diblokir dan dipaksa mundur. Pasukan binatang buas yang ganas itu tidak hanya penuh dengan jumlah yang menakutkan. Ada juga beberapa yang kuat di antara mereka yang sangat sulit dihadapi, ucap Sun Er kemudian mengangkat wajahnya. Sinar matahari berhamburan turun dari langit. Hidungnya yang mancung menyebabkan wajahnya memperlihatkan garis luar yang sangat indah. Kilau lembut seperti batu giok merembes keluar dari kulitnya, tampak seperti bunga teratai murni. Kecantikan seperti itu benar-benar berbeda dari kecantikan Cailin yang mempesona. Tidak heran ada bau darah yang kuat di tubuh semua orang. Mereka benar-benar menyerbu pasukan binatang buas itu, ucap Xiaoyan bergumam dan tiba-tiba mengerti. Benar, saat ini semua orang di sini harus bergandengan tangan. Kalau tidak seorang pun dari kita bisa masuk, ucap Sun Er sembari menyibakkan rambut hitam di dahinya. Wajahnya menoleh ke suatu tempat yang jaraknya cukup dekat. Ada sedikit kesungguhan di matanya yang cantik saat dia berkata, "Aliansi sementara itu disarankan oleh orang itu. Kakak Xiaoyan, kamu harus berhati-hati padanya karena dia berasal dari aula jiwa. Selain itu, dia adalah satu dari 2 orang dari generasi muda klan Hun saat ini yang kemungkinan akan menjadi kepala klan Hun berikutnya," ucap Sun Er. Hati Xiaoyan bergetar saat mendengar kata-kata ini. Matanya mengikuti tatapan Sun Er saat dia melihat ke atas.